Kaki dan tangan Nancy diikat erat di atas meja kaca. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, itu tidak berhasil. Dia menatap pria itu dengan ngeri. Orang gila memegang obat di tangannya. Dia memaksa Nancy untuk meminum semuanya. Dia dengan marah. Dia meremas mulut Nancy dan menuangkan obat ke dalam. Meskipun Nancy tak mau. Tapi Nancy masih memiliki banyak obat yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Pada saat ini, jam dinding tiba-tiba berdering. Membuat pria gila sangat marah. Psikopat brutal menebas burung di dinding. Lalu dia terus-menerus menebas jam. Dia tidak berhenti sampai jam jatuh ke tanah. Dia dengan panik menginjak arloji sampai hancur. Nancy dengan cepat meludahkan obat di mulutnya. Sekaligus, ia buru-buru kabur. Pada saat ini, dia melihat semprotan nyamuk di bagian atas lemari. Dia segera mengulurkan tangan dan meraihnya. Ketika orang gila merangkak di lantai untuk mengambil pilnya, Nancy telah meraih semprotan nyamuk. Pria gila itu baru saja berdiri dan gadis itu menyemprotkan semprotan nyamuk ke wajahnya. Dia langsung merasakan wajahnya terbakar. Dia jatuh ke tanah memegangi wajahnya dan berguling-guling. Nancy dengan cepat melepaskan ikatannya. Ketika dia berlari keluar, pria gila ini telah meraih pakaian Nancy lagi. Nancy buru-buru melarikan diri. Pakaiannya robek. Dia dengan takut bersembunyi di sudut dinding. Saat dia hendak membuka pintu, pria gila itu menancapkan belati di pintu. Nancy buru-buru berlari menaiki tangga. Masih sial untuk ditangkap oleh pria gila. Pria gila menggunakan kekuatan, membuat Nancy jatuh ke tanah. Setelah itu, dia diseret ke tempat lain. Nancy memukul satu dengan keras, menyebabkan pria itu jatuh. Lalu ia menoleh dan lari ke kamar. Pria itu menjatuhkan pisaunya. Dia dengan kasar bergegas masuk dan mencekik Nancy. Nancy dicekik sedemikian rupa sehingga matanya berputar ke belakang. Pada saat ini, patung di rak buku jatuh. Tidak sengaja jatuh ke kepalanya. Pria yang gila jatuh ke tanah. Ketika Nancy menoleh, dia melihat patung yang aneh di depannya. Dia buru-buru lari keluar. Saat berlari ke jalan utama, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk meminta bantuan. Tapi jalan ini sangat sepi. Tidak siapapun. Nancy dengan cepat menghabiskan kekuatannya dan berhenti. Ketika dia akan pingsan karena dia tidak tahan. Kemudian tangan kasar memukul bahunya. Ternyata itulah seorang polisi yang sedang berpatroli. Nancy berkata ada pria gila yang merencanakan untuk membunuhnya. Sekarang dia telah pingsan. Dia adalah penjahat yang dicari. Patroli polisi dengan cepat mengantarnya pulang ke rumah. Tapi tidak ada seorang pun di rumah. Polisi patroli percaya bahwa penjahat ini pasti melarikan diri melalui jendela. Jadi dia melompat keluar untuk menangkapnya. Pada saat ini, Nancy sangat bingung. Setelah polisi melewati hutan, Nancy terkejut. Di bawah gorden ada sepasang sepatu pria. Nancy menahan napas dan tidak berani berbicara. Dia perlahan mundur beberapa langkah. Kemudian dengan hati-hati ambil bola bisbol. Kemudian dengan panik menggedor tirai. Setelah memukul-pukul, Nancy baru menyadari ada yang tidak beres. Dia menarik tirai. Hanya ada satu pasang sepatu di lantai. Sepertinya itu hanya jebakan yang dibuat oleh pria gila itu. Nancy yang panik terus mundur. Pada saat ini, tiba-tiba ada guntur di luar pintu. Melalui setiap kilatan petir, Nancy telah menemukan. Pria gila ini ada di belakang Nancy. Dia sangat takut. Keringat menetes di wajahnya. Nancy menoleh. Dia langsung dicengkeram leher. Nancy membanting tongkat baseball ke pinggangnya. Akibatnya, pria gila itu telah melemparnya ke jauh. Kemudian ia jatuh ke tanah dan pingsan. Pada saat Nancy dalam keadaan koma, pria gila itu mengeluarkan pil obat tadi. Lanjutkan memasukkan obat ke dalam mulut Nancy. Pria ini memang gila. Apakah ini perilaku pria normal? Setelah beberapa saat, Nancy sadar. Dia mengambil tongkat bisbol. Tapi ditendang oleh pria gila itu.
Nancy segera mengambil semprotan nyamuk lagi. Tapi dia tidak hati-hati, membuat semprotan nyamuknya bergulir ke jauh. Kemudian Nancy bisa menyentuh tongkat listrik. Infus dia dengan aura terenggiling. Akhirnya, ia tersengat listrik. Ketika Nancy hendak melarikan diri, lalu dia tak sengaja menginjak obat di lantai. Dia ditangkap oleh pria gila lagi. Dia menjambak rambut Nancy. Nancy kemudian menggunakan tongkat listrik untuk menyetrumnya. Lalu, dia dengan panik melarikan diri. Dia menemukan ada seseorang di luar. Secara refleks, dia menyetrum ke pria itu. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan pria yang tersengat listrik olehnya adalah seorang petugas polisi patroli. Nancy bergegas membantunya berdiri. "Hei, Kak, baik-baik saja." "Tak apa-apa." Pada saat ini, pria gila itu masih terus mengejar. Ketika dia hendak berlari untuk mengambil pisau, kemudian Nancy memegang tongkat listrik dan bergegas ke arahnya. Pria gila itu tersengat listrik dan berguling ke sofa. Nancy masih menggunakan tongkat listrik untuk memukulnya. Tetapi pada saat ini, tongkat listrik telah kehabisan daya. Kemudian pria gila itu menyerang balik dan menamparnya. Wajahnya membentur pagar tangga dan jatuh ke tanah. Pria gila itu hendak mengambil pistolnya. Tapi polisi mendorongnya ke lantai. Kemudian kedua pria itu saling bergulat. Ketika polisi hendak mengalahkannya, maka pria gila itu terus serangan balik. Setelah ditendang olehnya dan dipukuli, polisi melawan balik. Tapi pria gila itu ditinju jauh. Dia dengan cepat mengambil pisau di tanah. Dia mau membunuh polisi. Tapi Nancy segera memukul wajahnya. Nancy terluka. Pria gila itu menjambak rambut Nancy. Polisi segera memukul perutnya. Ketika keduanya sedang berkelahi, polisi itu tidak hati-hati dan ditikam olehnya sekali. Setelah itu, keduanya jatuh ke lantai. Polisi hendak mendekatinya, tapi dia ditendang. Pada saat ini, polisi menemukan pistol di sebelahnya. Dia mengambil pistol, tapi pistolnya dilempar ke tempat lain. Pistol itu terbang ke arah Nancy. Nancy menendang pistol kembali ke polisi. Polisi itu melompat dan mengambil pistol. Pria gila ini segera berlari keluar. Polisi pun langsung melakukan pengejaran. Keduanya berlari langsung ke hutan. Tiba-tiba ada suara di kaki Nancy. Ternyata itulah patung mistis. Nancy mengambil patung itu. Maka suara tembakan terdengar dari luar. Kemudian polisi berlari keluar dari hutan. Nancy hanya menghela nafas lega. Tiba-tiba, ia menemukan polisi jatuh ke tanah. Nancy berlari ke jendela untuk memeriksa. Orang gila ini tiba-tiba berdiri dan memegang pisau. Membuat Nancy panik. Dia menoleh dan melarikan diri. Kemudian pria gila ini segera menjambak rambutnya. Nancy dengan putus asa melepaskan diri dan jatuh ke lantai. Pria gila mengarahkan senjatanya ke Nancy. Bam! Nancy buru-buru kabur. Pria gila itu terus mengejar dan mau membunuhnya. Nancy bersembunyi di kamar. Dia menggunakan pistol untuk memecahkan kenop pintu. Nancy tidak ada cara lain, jadi dia harus melompat dari lantai atas. Pria gila itu juga melompat. Ceroboh menginjak patung. Kepalanya membentur tanah dengan keras. Dia hampir mematahkan pinggang. Nancy terlatih-tatih ke kolam renang. Ketika pria gila berlari ke kolam renang, dia segera menyelam ke dalam kolam renang. Dia menahan napas, bersembunyi ke dasar kolam. Tiba-tiba, sebatang kayu menyodok ke kolam. Ternyata pria gila ini sedang memegang tongkat dan menyodok ke kolam. Karena dia tidak bisa melihat kolam dengan jelas. Setelah itu dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia melemparkan tongkat di kolam renang. Setelah Nancy tahu tidak ada gerakan lagi. Pada waktu itu, Nancy tidak tahan lagi. Dia segera muncul dari air. Setelah dia yakin pria gila telah meninggalkan, Nancy memutuskan ke darat. Patung misterius tiba-tiba muncul. Ketika Nancy sedang tercengang, maka pria gila bergegas menyerang dengan pisau. Nancy dengan cepat meraih patung itu dan kabur. Pria gila masih terus mengejarnya.
Nancy bersembunyi di manior yang belum membangun selesai. Tapi dia meninggalkan jejak kaki di lantai. Dia meraih koran dan berlari ke atas. Dia membungkus koran di sekitar kakinya. Lalu lari ke bawah, bersembunyi di lemari. Pria gila itu mengikuti jejak kaki dan berlangkah lantai atas. Sementara Nancy sedang gugup. Di sebelahnya muncul seorang pria yang berhenti bernapas. Ternyata itu adalah sang suaminya yang hilang. Nancy gemetar dan menutup mulutnya, tidak berani bernapas. Pada waktu ia mendorong suaminya ke samping. Lalu tiba-tiba seekor kecoa muncul di tanah. Nancy panik dan menangis. Secara kebetulan dia ditemukan oleh pria gila. Dia menoleh dan berjalan ke bawah. Ketika dia hendak membuka lemari, seekor kecoa merangkak naik ke kaki Nancy. Nancy tiba-tiba mendorong pintu lemari terbuka. Secara tidak sengaja membuat pria gila itu jatuh ke tanah. Setelah Nancy memastikan kecoa itu tidak merangkak di atasnya, dia segera memukul kepala pria gila itu dengan tongkat. Sejenak, akhirnya dia berdarah dan terbaring tak bergerak. Nancy menggendong suaminya keluar dari lemari. Dia memeluk mayat suaminya dan menangis kesakitan. Pada waktu itu, pria gila itu telah sadar. Dia melihat Nancy menangis di depannya. Dia meraih pisau dan menikamnya ke depan. Nancy dengan cepat menghindar ke samping. Pisau itu baru saja menikam patung. Ketika dia mengeluarkan pisaunya, Nancy telah melarikan diri. Keduanya saling kejar di tengah jalan. Nancy berlari secepat yang dia bisa ke halaman belakang. Tapi pria gila masih mengejar di belakang. Nancy melihat jemuran. Dia ingat bahwa tali ini bisa memotong apel menjadi dua. Dia segera menundukkan kepalanya. Pria gila segera mati. Nancy kaget banget. Keesokan harinya, mayat-mayat di villa semuanya dibawa pergi. Nancy duduk di depan patung, menatapnya dengan ekspresi ketakutan. Tangannya dengan cepat mengupas apel. Pada akhirnya, karena ia tidak hati-hati, jadi tangannya dipotong. Darah segar baru saja memercik ke wajah patung itu. Tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya,